Nah, hari ini kita akan lanjutkan seri kedua dengan tema kemuliaan di balik penundukan. Saudara, artinya ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali. Saudara, kalau kita punya penundukan atau penundukan dan ketaatan. Di balik itu, setelah kita bisa punya penundukan dan ketaatan, ya setelah itu kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara dengar tentang ya penundukan, tentang ketaatan saja, jangan lihat, oh berat, oh ini, jangan. Saudara tahu di balik itu ada kemuliaan. Saudara bisa melihat ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Maka akan timbul saudara semangat. Maka akan timbul pengharapan. Maka akan ada kekuatan saudara untuk terus belajar tunduk dan taat. Saya percaya ini salah satu mentalitas karakter yang paling penting. Salah satu paling penting saudara. Ya, mentalitas karakter orang yang bisa tunduk, orang yang bisa taat. Enggak mudah, tapi saudara bisa. Ya, kita enggak bisa. Khotbah minggu lalu jangan lupa Tuhan bisa memberikan pertolongan, saudara. Ya, saya ingin ajak pertama dari kisah Esther. Yang pertama, ya saya ingin saudara bisa nangkap sesuatu antara Esther, saudara, dengan Raja Ahasiveros, saudara. Itu seringkali, saudara, menggambarkan tentang ya anak Tuhan, gereja Tuhan, umat Allah dengan Tuhan. Gambarannya seperti itu. Ahasiveros kadang-kadang digambarkan karena dia raja, ya diingatkan kita bisa memberi gambaran raja di atas segala raja. Nah, ini Esther itu gambaran kita, saya dan saudara. Untuk mempelajari kitab Esther, kita bisa ambil gambaran seperti itu dan kita mudah petik pelajaran yang penting. Ya, jadi sekali lagi Esther gambarkan saya dan saudara. Esther menggambarkan kita. Raja Ahasiveros gambarkan apa? Raja di atas segala raja. Saya akan bacakan dulu saudara Esther 1 ayat 1. Pada zaman Ahasiveros, dialah Ahasiveros yang merajai, dia jadi raja 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Kalau saudara bisa mempelajari dan merenungkan sampai mengerti, saat itu saudara Raja Ahasiveros saudara boleh dikatakan raja yang paling berkuasa. Raja yang paling hebat pada zamannya ya saudara. Dia raja yang paling kekuasaannya luar biasa sekali. Saudara bisa bayangkan dia ada di Timur Tengah. Saudara ya, bayangkan dulu ya. Tapi dia kekuasaannya sampai di mana dikatakan ini tadi saudara. Dia punya ya kekuasaan 127 daerah wilayah yang luas sekali. Dari apa? India sampai ke Ethiopia. Nah saudara lihat peta, saudara bisa lihat wah ini luar biasa sekali saudara. Jadi gambarkan saat itu dia adalah raja mungkin yang paling hebat. Yang paling luar biasa. Maka kita pakai gambaran raja di atas segala raja. Saudara ya. Esther kita gambarkan seperti kita. Nah sekarang saya akan ajak saudara lihat sedikit. Saudara seperti tema tadi. Kemuliaan di balik penundukan dan ketaatan. Atau kalau bahasanya ya di balik dalam penundukan dan ketaatan. Kita akan mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita. Esther 2 ayat 10. Saudara, Esther 2 ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang Mordekai. Jadi ceritanya gini saudara. Ratu Wasti saudara waktu berontak jadi melawan Raja Ahasiveros. Akhirnya saudara ada keputusan raja, dia dicopot jabatannya, tidak lagi menjadi ratu saudara. Ya setelah itu ya raja ambil keputusan saudara karena usul dari banyak ya yang lain
supaya mulai dicari seseorang dari semua daerahnya tadi saudara. Dari mana-mana, ya dari Timur Tengah sampai India, sampai Ethiopia. Oh gadis-gadis yang cantik, yang perawakan bagus, yang dipandang elok, dibawa semua. Banyak sekali saudara. Nanti setelah itu saudara, mereka akan dirawat dulu. Setelah itu akan menghadap raja. Nah raja yang akan menentukan. Raja yang akan memilih. Siapa yang berkenan di hatinya raja, dia akan dapat kemuliaan. Diangkat menjadi ratu. Lah ternyata Ester termasuk salah satu gadis yang dibawa di istana. Saudara, ya untuk dikumpulkan, untuk dirawat dulu. Nantinya akan menghadap ke raja. Jadi waktu Ester dibawa ke istana, Mordekai ya itu adalah ayah angkatnya. Ya, pesan pada Ester ya, jangan cerita ya kebangsaanmu. Ya, jangan cerita kebangsaanmu sudah dipesan. Ya, diam saja, jangan ceritakan itu. Nah, ayat ini bagus sekali. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai, karena dilarang oleh bapak angkatnya, karena dilarang oleh orang tuanya. Artinya, saudara bisa tangkap, Ester menjadi seorang anak, seorang gadis yang sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada orang tuanya, kepada orang tua angkatnya. Dia punya penundukan, dia punya ketaatan yang luar biasa kepada ayah atau ayah angkatnya. Saya percaya saudara, ya penundukan dan ketaatan ya didasari karena kasih. Mengasihi orang tuanya, mengasihi orang tua angkatnya, sehingga mau tunduk, sehingga mau taat. Itu saudara akan mendatangkan hubungan yang dekat dan perkenanan yang luar biasa. Karena Ester, saudara, ya menundukkan diri dan mentaati orang tuanya sekali lagi karena dia cinta mengasihi orang tua, mengasihi Mordekai. Sekali lagi, dia dapat perkenanan di hati Mordekai sehingga punya hubungan yang dekat dengan orang tuanya. Saudara, saya percaya di mana-mana akan seperti itu, saudara. Kalau seorang anak, saudara, dia bisa, saudara, dengan kasih, karena kasih pada orang tua, mau menundukkan diri, mau mentaati perkataan orang tua. Saya percaya anak ini akan dapat perkenanan di hati orang tua. Seperti Ester mendapat perkenanan di hati Mordekai. Saudara, ya hubungan mereka jadi dekat. Dan saya percaya Ester mendapat banyak anugerah, ya banyak kasih, banyak perhatian dari Mordekai. Sekalipun Mordekai adalah ayah angkatnya. Di mana-mana saudara bisa lihat, di tempat kerja lah, saudara dengan pemimpin lah, saudara ya, di mana-mana saudara, di rumah tangga, dalam pelayanan lah, saudara sama. Kalau saudara melakukan seperti ini, saudara akan lihat hal yang luar biasa. Sekali lagi seperti Ester. Ester ya menundukkan diri, saudara, dan mentaati karena cinta kepada ayah angkatnya. Saya dorong setiap saudara, coba saudara uji. Maksud saya begini, saudara itu punya hubungan dekat dengan orang tuamu atau tidak? Saudara itu mendapat perkenanan di hati orang tuamu atau tidak? Kalau sampai tidak, saudara uji lagi. Saudara itu punya penundukan diri dan ketaatan karena cinta orang tua. Sehingga engkau mau menundukkan diri, mau ketaatan. Saudara uji. Mungkin saudara belum punya seperti yang dipunya Ester. Karena cinta pada orang tua, maka mau menundukkan diri. Penundukan itu harus dari keputusan kita loh saudara. Mau menundukkan diri. Ester mau menundukkan diri. Mau mentaati. Sekali lagi saudara. Seperti tadi temanya saudara. Kemuliaan di balik penundukan
dan ketaatan lah gitu saudara. Saya percaya luar biasa. Ya, hari ini semua ayo belajar saudara. Menjadi seorang anak yang bisa menundukkan diri dan mentaati orang tua karena mengasihi orang tua. Saya percaya saudara akan dapat perkenanan di hati orang tua. Saudara akan mendapat banyak kasih karunia dari orang tua. Kita bisa belajar Yusuf sama saudara. Saya percaya Yusuf beda dengan kakak-kakaknya. Saudara, kakak-kakaknya itu sulit sekali. Tunduk taat itu sulit sekali. Bahkan sembunyi-sembunyi nyuri. Ya, kambing domba dipercayakan untuk digembalakan. Kadang-kadang dicuri untuk mereka sendiri. Wah, makan di sana. Yusuf tidak. Yusuf berusaha taat. Disuruh bawa makanan kepada kakaknya. Taat. Disuruh ini taat. Dia tunduk diri dan taat. Dia menjadi anak saudara, yang berkenan di hati orang tuanya. Yakub. Dia menjadi anak yang punya hubungan dekat dengan ayahnya. Yaitu Yakub. Semua. Ya, saja biarlah firman Tuhan ini membukakan kita. Mendorong kita. Sudah mulai sungguh-sungguh belajar. Bisa punya hati penundukan diri dan ketaatan. Firman Tuhan di gereja kita pada bulan ini, dalam 1 bulan saudara, kita lebih banyak belajar tentang apa? Mentalitas dan karakter dibentuk. Karena yang di dalam lebih penting daripada penampilan yang di luar. Kalau di dalam kita ini sungguh-sungguh dibentuk, akhirnya kita akan lihat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudara. Ya, jadi itu yang pertama. Saudara tangkap sungguh-sungguh. Ya, saudara ambillah keputusan hari ini sekali lagi. Punya pendudukan, ketaatan pada orang tua. Orang-orang yang ditaruh oleh Tuhan di atas kita. Dalam pemuridan saya ngajarkan, saya bacakan di Alkitab. Ya, mereka itu mewakili Tuhan. Ya, untuk memelihara, untuk mendidik, untuk merawat, untuk memperjuangkan. Mewakili Allah. Kita nggak taat dengan orang yang mewakili Allah, ya nggak taat dengan Tuhan. Dikatakan mereka diberi otoritas dalam terjemahannya. Nah, saja ambil langkah sungguh-sungguh saudara. Saya percaya saudara akan dapat kemuliaan. Saya percaya saudara akan dapat kasih karunia. Hubunganmu dengan orang tua dekat. Saudara akan mengalami banyak berkat. Yusuf itu sampai diberi jubah yang paling indah. Diberi jubah yang paling mahal. Diberi yang lebih daripada kakak-kakaknya. Karena yang memang beda. Kakaknya nggak bisa tunduk dan taat. Dia bisa tunduk dan taat. Akhirnya beda. Di mana-mana. Di tempat kerja. Di tempat sekolah, kampus. Sama. Dalam pelayanan sama. Ya, belajar seperti itu. Sekarang saudara ayat 15. Ester 2 ayat 15. Ketika Ester anak Abigail, ya ini saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Jadi kalau dibuat mudah, ketika Ester mendapat kesempatan untuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Saudara, saya ulangi, maka Ester tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, ya, penjaga para perempuan, saudara. Nah, kalau saudara bisa perhatikan, ya, Ester adalah orang yang tunduk dan taat kepada Hegai. Saya ulangi sekali ya. Ester adalah seorang yang tunduk taat pada siapa? Hegai. Hegai itu siapa? Sida-sida raja. Ataulah pegawainya raja lah. Gitu saudara ya.
pegawainya raja. Ya. Jadi sekali lagi waktu dia masuk di istana, ya Hege ini yang ngatur. Hege ini yang ngajari. Hege ini yang ngarahkan mereka. Saudara. Lah, jadi di antara semua banyak sekali saudara gadis-gadis. Wah, saat itu ada aturan, ada kesempatan siapapun yang mau menghadap raja, dia ya sebelum menghadap boleh masuk di gudang perbendaraan raja. Di sana semua perhiasan, semua pakaian-pakaian yang mahal, semua sepatu-sepatu apapun, semua yang mahal-mahal di istana, mereka bisa lihat, mereka bisa ambil sesukanya. Mungkin yang lain, wah lihat sepatu yang luar biasa ambil. Mungkin ada wah yang lihat kalungnya luar biasa sekali ambil. Mungkin ada yang lihat oh anting-anting. Mungkin ada yang lihat gelang, wah pakaian yang luar biasa. Oh mereka mungkin wah rebutan cepet-cepet satu-satu. Oh pakai saudara. Tapi beda dengan Esther. Esther tidak ngambil menurut pikirannya. Esther tidak ngambil menurut seleranya. Esther hanya ngambil dikatakan di sini, saudara dikatakan yang dianjurkan Hege. Dia nurut, dia taat, tunduk kepada Hege. Karena Hege adalah hambanya Raja Ahasveros. Kalau saudara bisa renungkan, saudara, sekarang digambarkan kalau tadi Mordekai orang tua, ini hamba Tuhan. Ya, kalau tadi Hege hambanya Raja Ahasveros. Ya, sekarang ini sama, hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya bertugas seperti Hege, ngajari jemaat. Jemaat, aturan Tuhan, Raja kita Tuhan tuh gini loh. Jemaat, yang disukai Tuhan tuh gini loh. Jemaat, Tuhan ingin kita lakukan ini loh. Jemaat, saya bertugas, saudara, mengajari, mengarahkan, melatih jemaat, memberitahukan apa yang diingini Raja, apa yang disukai Raja, supaya setiap jemaat melakukan yang diingini Tuhan, supaya setiap jemaat memberikan yang diingini oleh Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan, sehingga menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan. Sama. Nah, hebatnya Esther. Dia percaya kalau Hege, hambanya Raja Ahasveros, dia tahu, dia sudah lama. Dia hambanya, dia yang disuruh. Dia tugasnya disuruh. Tahu, Hege ini tahu kesukaan raja itu apa. Hege ini tahu seleranya itu apa. Bukan menurut pikirannya. Dia tahu, dia nggak ngerti. Tapi dia yakin, Hege, hambanya Raja Ahasveros, tahu kesukaannya raja, seleranya raja, biasanya seperti apa. Dia percaya, dia lakukan. Dia hanya lakukan yang diarahkan oleh Hege. Dan saya percaya, dia berhasil. Sama, di dalam gereja, belajarlah saudara. Hamba-hamba Tuhan dengan tujuan untuk mengembalakan saudara. Untuk mengajari saudara. Untuk menyampaikan hal tentang Tuhan. Itu tugasnya hamba Tuhan seperti Hege. Dia ditugaskan mendidik, melatih para gadis-gadis ini. Kita seringkali disebut mempelai. Betul enggak saudara? Nah ada tugas ya hamba-hamba Tuhan. Yang sudah lama bergumul dengan Tuhan. Yang sudah lama belajar mendekat pada Tuhan. Yang sudah lama belajar isi hatinya Tuhan. Belajar firman Tuhan. Belajar apa yang dikatakan, dikehendaki oleh Tuhan. Lah, maka hamba Tuhan seperti saya wajib berjuang, mengarahkan, memberitahukan. Belajar, berani percaya. Seperti saat ini, saya belajar, sedang ngajari saudara bagaimana saudara bisa menerima kemuliaan. Bagaimana saudara bisa mendapatkan perkenanan hatinya Tuhan. Bagaimana saudara bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Salah satu yang diajarkan hari ini adalah penundukan ketaatan. Nah, saudara belajarlah berani percaya. Esther harus berani percaya pada Hegai. Saudara berani percaya pada hamba-hamba Tuhan. Jangan pengajaran hamba Tuhan ya dianggap ini masuk akal, tidak masuk akal. Jangan buat debat, ya jangan ditertawakan di kelompok saya ajak setiap saudara semua, ya jangan ya firman Tuhan yang sudah saya sampaikan malah didiskusikan berendak Pak Pendeta ini ngawur atau tidak, macam-macam bukan. Firman Tuhan untuk didengar, dipercayai, ditaatkan, dilakukan seperti Esther. Saudara lebih untung daripada debat. Mungkin di antara gadis-gadis yang debat, ya Hegai bilang jangan itu ini, ya mereka merasa enggak bagus ini, yang lain bagus ini, wah pasti hebat ini, pakaiannya ini pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Kita manusia punya pendapat sendiri-sendiri. Kita manusia punya selera sendiri-sendiri. Tapi saya ajak saudara, lebih untung belajar seperti Esther. Esther belajar berani percaya. Taat, tunduk pada Hegai yang memang hambanya raja. Saudara akan lebih untung. Ya, sehingga saudara tepat melakukannya. Saudara dapat anugerah. Kalau saudara perhatikan, saudara di banyak ayat ya, nanti kalau saya bacaan semua nggak ada. Esther ini sampai juga hanya dia itu berkenan di hatinya Hegai. Esther itu hanya punya hubungan yang dekat, saudara. Dan terus dia diberi fasilitas yang lebih daripada gadis-gadis yang lain. Dia diarahkan lebih sering daripada gadis-gadis yang lain. Kenapa? Bisa tunduk dan taat. Seorang pemimpin seperti Hegai, kalau gadis-gadis yang nggak mau dengerin, nggak taatin, ngapain? Dikasih tahu terus, percuma. Malah buat hatinya jengkel. Tapi Esther, mendengarkan, mempercayai, mau percaya, mau mentaati, menundukkan diri, mempercayai. Hubungannya Esther dekat dengan Hegai. Dan dia dapat perkenanan. Dia menjadi gadis yang paling disukai dari semua gadis yang dipercayakan untuk dididik. Sama sekali lagi di mana-mana sama. Tadi saya katakan di dalam keluarga, di tempat sekolahan, saudara tempat kerja saudara, dalam pelayanan semua akan sama. Ya, sehingga ini luar biasa mendapat sesuatu. Bahkan saudara, kalau saudara bisa belajar di Alkitab, Hegai lebih memperjuangkan Esther daripada yang lain. Hegai lebih menunjang Esther daripada yang lain. Karena dia bisa menundukkan dan mentaati Hegai. Dapat perkenanan, hubungan, dan akhirnya luar biasa. Ya, menundukkan, mentaati karena kasih, bukan karena terpaksa. Ada orang, aku ya tunduk lah daripada di PHK, bukan hanya itu. Esther itu melakukannya bukan karena itu. Ya, bukan tunduk kalau kelihatan saja, bukan. Sudah masuk di dalam, Hegai nggak ngerti apa yang diambil oleh Esther. Tapi Esther jelas sekali dikatakan, ia tidak mengendaki saja tidak. Satu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai. Penundukan ketaatan yang mutlak. Bukan waktu kelihatan, tidak kelihatan sama. Saya lanjutkan lagi sore ya. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Wah, ini lebih luar biasa. Saya ulang ya. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada apa? Semua orang yang melihat dia. Ternyata saat kita bisa tunduk kepada orang tua, saat kita bisa tunduk pada hamba Tuhan yang sedang
ya bertugas menjalankan tugas Tuhan. Orang lain lihat, dikatakan orang lain itu kagum. Orang lain loh saudara yang lihat, bukan hanya orang tua kita, bukan hanya hamba Tuhan. Orang lain yang lihat orang itu kagum. Di sini maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang ya pada semua orang yang melihat dia. Orang lihat dia, orang ikut senang. Esther ini hebat loh. Esther itu anak yang hebat loh. Esther itu anak didik yang hebat loh. Saya percaya kok. Kalau kita lihat orang yang bisa tunduk dan taat, kita salut. Tapi kalau kita lihat anak jemaat, hamba pelayan Tuhan yang terus berontak-berontak, kita enggak salut. Itu yang dilakukan oleh Esther. Sehingga disukai semua orang. Orang lihat senang. Orang lihat memuji. Ya, itu luar biasa. Bukan hanya itu saudara. Sekarang kita akan lihat ternyata mendatangkan anugerah dari Raja Ahasveros. Dari raja di atas segala raja. Ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh baginda, oleh raja, lebih daripada semua perempuan yang lain. Saya ulangi saudara. Ternyata penundukan ketaatan Esther, selain menimbulkan perkenanan, saudara, hubungan yang dekat, kasih dari orang tua, dari Hegai, pembimbingnya, juga ternyata raja, ini dikatakan di sini baginda. Saudara, ya saya ulangi, Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perayaan yang lain. Yang lain tidak punya pendudukan dan ketaatan seperti Esther. Ternyata ini mendatangkan kemuliaan. Ternyata sikap tunduk dan taat itu luar biasa. Menimbulkan perkenanan, menimbulkan hubungan, menimbulkan kasih. Saudara, saya percaya, saudara dengar ya, saya percaya. Baik orang tuanya, tadi Mordekai, baik Hegai, maupun raja, bukan hanya lihat kecantikan Esther yang di luar. Kalau saudara baca, ditulis loh, Esther itu elok rupanya. Ya, perawakannya elok. Tapi saya percaya belum tentu Esther itu paling cantik di antara semua gadis. Mungkin ada yang lebih cantik yang lain. Betul? Bahkan mungkin belum tentu menang Esther dengan Ratu Wasti yang sebelumnya. Di Alkitab juga tulis loh, Ratu Wasti itu cantik luar biasa loh. Sampai raja ingin menunjukkan kepada rakyatnya loh saudara. Belum tentu menang. Apa yang dilihat oleh ayahnya? Apa yang dilihat oleh pembimbingnya? Apa yang dilihat oleh baginda raja? Cantik di luar dan cantik di dalam. Cantik di luar dan cantik di dalam. Kalau hanya cantik di luar, saya percaya belum tentu orang suka. Kalau hanya cantik di luar, tidak akan mendatangkan hubungan yang dekat. Maka akan ribut terus. Kalau hanya cantik di luar, dalamnya tidak cantik, nggak mungkin mendatangkan perkenanan. Cantik di luar, cantik di dalam. Sajak saudara lanjutkan lagi ya. Dan ia memperoleh sayang. Lihat ya. Raja baginda, Raja Ahasveros ya lebih mengasihi Esther dari yang lain. Ia peroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah yang lain. Sampai diulang tadi semua perempuan yang lain. Sekarang semua anak darah yang lain. Artinya sampai di pemandangan raja ini nomor satu. Sekali lagi,
Saya sangat-sangat percaya bukan hanya cantik di luar, tapi cantik di dalam. Sajak semuanya, saudara, belajarlah bukan hanya cantik di luar. Lebih hebat cantik di dalam. Kalau bisa ya dua-dua toh saudara. Tuhan selalu seimbang ya. Kita juga rawat ya tubuh kita, kebersihan kita, ya kerapian kita. Tapi lebih lagi rawat hati kita, kebersihan hati kita, ketulusan hati kita, kelembutan hati kita, penundukan hati kita. Saya rasa itu penting sekali. Itu yang membuat perkenanan, itu yang membuat hubungan dalam rumah tangga dekat, dalam gereja dekat, dengan Tuhan dekat. Saya percaya itu luar biasa. Ya. Akibat dari tunduk dan taat sekali lagi. Ternyata membuat perkenanan kepada Raja di atas segala raja. Ester mendapat kasih karunia. Ester mendapat perkenanan luar biasa. Sampai diulang loh saudara. Dia dikasih lebih daripada perempuan yang lain. Ya, mungkin ini dianggap ya tua muda gitu saudara. Ia peroleh sayang, kasih pada lebih dari semua anak darah yang lain. Semua yang muda-muda gitu. Saya percaya luar biasa. Kadang-kadang ada orang heran. Kenapa ya orang ini kok dicintai Tuhan sekali? Kok kenapa ya saya tidak seperti dia dicintai Tuhan? Doanya lebih didengar. Pelayanannya lebih diurapi. Dipercaya oleh Tuhan lebih besar. Hari ini saudara, salah satunya belajar dan lihat yang di dalam. Bukan hanya yang di luar. Pelayanan bagus, sibuk bagus. Tapi harus didasari. Tunduk dan taat karena cinta pada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, mau. Disuruh mengampuni, mau. Tunduk taat pada firman Tuhan. Karena cinta pada Tuhan. Mengembalikan persepuluhan, saudara, benih profetik. Mau melakukan bukan karena terpaksa. Bukan karena tabur tuai saja, itu betul. Tapi lebih daripada itu karena cinta. Tunduk dan taatnya karena cinta pada Tuhan. Mau melayani, sama. Saudara, karena cinta pada Tuhan. Coba sekarang ya saudara lanjutkan lagi ya. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Jadi kalau sampai seorang dapat mahkota, itu ada sebabnya. Tidak semua gadis itu dapat mahkota. Semua sama-sama sudah dipilih. Semua dipilih sampai dibawa ke istana. Ini termasuk yang elok. Ini termasuk yang sudah diseleksi. Masuk. Semua sama-sama dilatih sama Hege. Semua sama-sama diberi kesempatan. Sebelum masuk. Boleh datang di gudang. Perhiasan, permata. Ya, barang-barang istana. Semua diberi kesempatan menghadap raja. Tapi tidak semua dapat mahkota. Betul saudara? Hanya Ester. Karena kembali satu lagi. Tunduk dan taat. Karena cinta. Orang enggak cinta enggak bisa saudara. Ya. Bahkan dikatakan mahkota lalu diangkat hidupnya. Hidupnya akan terus naik, 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 bukan turun. Bisa saja pertamanya proses. Kalau saudara besok mempelajari proses mereka itu panjang. Sebelum menghadap ke Raja Ahasiveros, mereka harus terus dirempah-rempahi, mereka harus dipersiapkan panjang. Tapi sekali lagi akan dibuat naik. Diberi mahkota dan diangkat jadi ratu. Ini luar biasa sekali.
Ini luar biasa. Saya berdoa, saya berharap setiap saudara yang Tuhan percayakan ikut live streaming ini. Yang Tuhan percayakan jadi jemaat pelayan Tuhan keluarga Allah. Yang Tuhan percayakan untuk jadi anak-anak rohani saya. Saya punya kerinduan seperti Hege. Ya, mengarahkan saudara. Memperjuangkan saudara. Mendukung saudara. Sehingga saudara punya perkenanan di hati Tuhan. Sehingga saudara punya hubungan yang dekat. Sehingga saudara menjadi seperti Esther. Dikasih, paling dikasih oleh Tuhan. Sehingga mahkota Tuhan berikan pada saudara. Sehingga Tuhan angkat mempelai. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Saya tutup dengan pengertian yang terakhir. Ganti Wasti. Jadi dulunya sudah ada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti ini akhirnya diturunkan, tidak boleh jadi ratu lagi. Tuhan, Raja Ahasveros cari lagi yang lain, temukan Esther. Esther diangkat jadi ratu, ganti Wasti. Kenapa? Wasti yang sudah pernah kesempatan diangkat jadi ratu yang luar biasa justru diturunkan. Justru kehilangan perkenanan hati raja. Justru akhirnya habis-habisan. Kenapa? Esther justru dari bawah, paling bawah diangkat, malah berkenan. Oh, diberi mahkota jadi ratu. Kenapa? Masalahnya tadi, salah satu yang pertama, Wasti tidak punya penundukan ketaatan yang dasarnya kasih pada raja. Enggak punya. Esther punya. Sehingga perkenanan Tuhan, sehingga dekat hubungan dengan Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan melimpah dalam hidupnya. Saya baca sedikit ya saudara ya. Kita akan lihat tentang Ratu Wasti. Esther 1 ayat 9 dan seterusnya. Juga Wasti, ini Wasti ya saudara. Sang ratu saat itu masih jadi ratu. Mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Saudara dengar dulu ya saudara. Saudara dengar dulu. Nanti saudara baca di rumah. Saat itu raja itu sedang mengadakan pesta besar-besaran. Saya ulangi sekali ya. Raja Ahasveros sedang punya kerja buat pesta besar-besaran. Katakan saudara. Raja sedang punya ya pesta besar-besaran. Sedang punya acara besar-besaran. Oh saudara, dalam raja ini sedang mengadakan acara pesta besar-besaran. Ratu Wasti itu tidak datang, tidak mendukung, tidak mendampingi raja. Dia buat pesta sendiri. Dia mau punya pesta sendiri. Dia mau punya kesenangannya sendiri. Dia mau punya acaranya sendiri. Saudara tangkap dulu ya. Itu seperti itu. Kadang-kadang kita jadi manusia seperti itu, saudara. Saat ini, saudara dengar ya. Tuhan katakan pada kita di gereja kita sejak bulan yang lalu. Mandat apostolik movement. Ini saatnya Tuhan akan memberikan doa yang besar-besaran. Akan ada pertobatan besar-besaran. Akan ada doa yang besar-besaran. Tuhan sedang ada proyek yang besar. Tuhan akan ada panen besar. Tuhan sedang ada acara besar. Betul? Kita mau gabung pada acara besarnya Tuhan atau kita mau sibuk dengan acara kita sendiri? Hatinya Wasti. Saudara lihat dulu ya. Cintanya itu tanda tanya.
sebagai seorang istri. Apalagi suaminya raja, harusnya mendampingi. Harusnya mensupport. Raja sedang ada pesta. Kalau saudara baca kita pesta perjamuan, kawin anak domba. Sedang ada proyek besar. Harusnya itu mendampingi. Tapi Ratu Wasti tidak. Dia punya acara sendiri. Dia ingin pesta sendiri. Dia mau kesenangannya sendiri. Dia memperjuangkan kesenangannya sendiri. Dia memperjuangkan apa kesukaannya sendiri. Kebutuhannya dia sendiri. Saya ulangi ya. Ini sudah menunjukkan hatinya kok. Sekali lagi. Kalau Ratu Wasti cinta pada suaminya. Pada Raja Ahasveros. Saya pasti. Dia kalahkan keinginannya. Dia enggak buat pesta sendiri. Bahkan di sini dikatakan sore ya. Saya ulang lagi ya. Juga Wasti, sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja. Raja sedang buat acara besar. Dia ada di istananya. Tapi enggak mau gabung. Buat sendiri. Sama. Kadang-kadang gitu. Tuhan ada, saya tadi sudah. Tuhan ada acara besar. Ayo. Gabung dengan mandat. Panggilan. Untuk acara besar. Karena selamatkan jiwa. Jiwa yang diselamatkan itu detak jantungnya Tuhan. Yang paling disukai itu adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Dia sedang ingin mengadakan ya pesta besar. Saudara ingat Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan. Wah, raja mau mengadakan pesta besar. Dicari, diundang orang datang. Ada yang tidak mau. Ada yang alasan ini dan macam-macam. Sibuk sendiri. Memperjuangkan keinginan sendiri. Memperjuangkan selera sendiri. Memperjuangkan pestanya sendiri. Saya lanjutkan. 10. Pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Agatha, Setar, dan Karkas. Yaitu ke-7 sida-sida yang ditugaskan di hadapan Raja Ahasveros. Diutus 7 hambanya. Supaya mereka membawa Wasti, sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan. Menghadap raja untuk diperlihatkan kecantikannya. Cantik itu saudara. Kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat cantik rupanya. Bukan cantik. Sangat cantik rupanya. Luar biasa loh saudara. Cantik sekali dia. Mungkin, saya tidak tahu ya. Mungkin Esther belum tentu menang kecantikannya secara lahiriah. Karena kalau Esther tulis elok rupanya. Ini sangat cantik rupanya. Sampai raja sengaja ingin menunjukkan kepada tamu-tamu. Ya kerajaan yang lain. Oh pada semua undangannya. Wah, luar biasa. Ayat 12 sayangnya ini saudara. Tetapi Ratu Wasti menolak. Apa saudara? Menolak. Enggak mau tunduk. Dia sudah jadi ratu punya hak. Merasa punya hak. Sudah enggak mau tunduk lagi jadi raja. Saya percaya dulu sebelum jadi ratu. Wah pasti sangat tunduk, sangat taat. Kadang-kadang manusia itu begitu. Setelah berhasil, karakternya beda. Setelah menikah, karakternya beda. Pelayanan pertama, oh tolong. Setelah mulai dipakai Tuhan, merasa pendudukannya hilang. Ketaatnya hilang. Malah nyalakan hamba Tuhannya. Ngawur. Nggak mungkin gini, malah debat.
saya baca lagi. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja. Jadi titah raja itulah yang disampaikan oleh sida-sida itu. Yang disampaikan oleh hamba-hamba raja. Kalau dalam pelayanan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga sangat geramlah raja. Dan berapi-api murkanya. Saudara perhatikan. Beda sekali. Ester yang mau menundukkan dan mentaati karena cinta. Oh, mendapat perkenanan. Oh, mendapatkan ya kedekatan. Oh, mendapatkan anugerah kasih karunia. Tapi beda dengan Wasti. Yang sudah mulai merasa sombong. Yang sudah mulai merasa hebat. Yang sudah tidak bisa lagi tunduk dan taat. Dikatakan di sini. Ya sehingga raja itu sangat geram. Dan berapi-api. Bukan semangatnya. Murkanya. Dan saudara nanti baca di Alkitab akhirnya Wasti diturunkan. Akhirnya Wasti dibuang. Akhirnya Wasti tidak dipakai lagi. Sayang. Kemuliaannya hilang. Kedudukannya hilang. Perkenanan di hati raja hilang. Hubungan dekatnya dengan raja hilang. Kasih karunia dalam hidupnya hilang. Kenapa? Hilangnya penundukan dan ketaatan. Sajak saudara belajar seperti Wasti. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Tapi sekali lagi hari ini pesannya cuma satu. Belajarlah mempunyai penundukan ketaatan. Karena kasih bukan karena apa-apa. Bukan karena dipaksa, bukan karena apa, timbul dari dalam. Kasih yang tulus. Cinta pada orang tua. Cinta pada orang tua rohani. Khususnya nomor satu, cinta pada Tuhan. Raja di atas segala raja. Tunduk taat karena cinta. Saudara akan lihat kasih karunia dinyatakan. Ya saya tidak panjangkan firman, saya ingin doa untuk saudara sekali lagi. Ya supaya saudara punya hati seperti ini. Saudara akan lihat sungguh-sungguh seri khotbah Ester ini akan menuntun kita. Mengalami kasih karunia. Perkenanan di hati Bapa di surga. Ya kita berdoa saudara. Tuhan kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami juga sangat bersyukur karena pembukaan firman-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang membuat firman-Mu menjadi terang. Engkau membuat firman-Mu menjadi pembukaan-pembukaan ilahi. Engkau membuat firman-Mu menjadi pewahyuan. Engkau membuat firman-Mu menjadi rema. Berbicara kepada setiap kami secara pribadi dan pribadi. Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang berbicara. Sehingga sungguh-sungguh tangkap. Tuhan, hamba-Mu doakan untuk setiap orang yang sedang mengikuti acara ini. Oh, supaya mereka bisa mengerti. Supaya mereka berani percaya. Supaya mereka berani taat melakukannya. Oh, menundukkan diri kepada firman-Mu ini. Mentaati firman-Mu ini. Sehingga sungguh-sungguh mereka mempunyai hati yang Kau sukai. Cantik di luar, cantik di dalam Tuhan. Sehingga mendapatkan perkenanan di hati-Mu. Sehingga mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau. Oh, Kau sukai Tuhan. Sehingga mendapatkan kasih karunia anugerah yang melimpah daripada Tuhan. Berguna, menyukakan hati-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau. Oh Tuhan, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang mendengar doa. Engkau yang meteraikan firman-Mu. Dan Engkau yang memberi pengurapan. Engkau memberi hikmat. Engkau memberi pertolongan. Sehingga setiap kami bisa mempunyai penundukan ketaatan. Karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
yang sudah disampaikan akan menjadikannya. Tidak akan kembali sia-sia, akan menjadikannya. Setiap orang yang mengikuti sungguh-sungguh Tuhan diberi oleh Tuhan hati yang bisa tunduk, taat karena cinta pada Tuhan. Dan kau yang mempersiapkan kami, Esther zaman. Kau bisa kau pakai kami untuk melakukan hal yang luar biasa. Selamatkan keluarga, selamatkan bangsa kami tercinta Indonesia. Kau pakai kami sungguh-sungguh menjadi terang-Mu Tuhan. Sekali lagi kami juga bawa doa-doa yang masih terus dikirimkan. Baik doa-doa yang dipanjatkan saat ini maupun doa-doa yang sudah dikirim. Tuhan, ada dalam HP hamba-Mu tumpang tangan atas ya semua doa yang sudah dikirim ini. Semua doa yang dipanjatkan. Sekali lagi Tuhan, Engkau Tuhan Maha Tahu. Engkau mendengar setiap doa. Tuhan, hamba-Mu juga ketuk pintu hatimu. Sekali lagi Tuhan, bukalah pintu hatimu. Tuhan, dengarkanlah doa-doanya. Berilah pertolongan Tuhan. Berilah pengampunan bagi yang berdosa, yang salah. Berikanlah keselamatan. Berikanlah pemulihan rumah tangga. Berikanlah kesembuhan. Berikanlah Tuhan keberhasilan dalam studi pekerjaan. Oh, dalam pelayanan. Berikanlah Tuhan berkat keuangan. Sehingga mereka juga bisa jadi berkat dalam keuangan. Tuhan berikan mujizat-Mu. Tuhan berikan terang-Mu Tuhan. Hidup kami diterangi. Juga sekali lagi kami doa untuk bangsa tanah tercinta Indonesia. Tuhan berilah damai sejahtera. Tuhan berilah kerukunan. Hati yang bisa tunduk dan taat. Karena kasih ada dalam hati kami. Berkati Tuhan. Hancurkan setiap roh. Ya, angkara muka. Hancurkan setiap roh yang penuh dengan kebencian. Lenyapkan. Gantikan dengan kasih. Pengampunan, kerukunan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam anugerah-Mu. Bahkan acara berikutnya. Untuk seri yang ketiga, keempat dan seterusnya. Terus Tuhan yang bicara. Terus Tuhan yang pakai. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba sudah doakan dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara sekali lagi. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang bicara. Terima. Saudara akan punya hati yang lembut. Yang disukai oleh Tuhan. Disukai oleh sesama. Naim. Kita pernah belajar. Ya. Jadi kalau saudara sudah diberkati. Baik melalui firman. Pertolongan Tuhan. Mujizat. Kirim kesaksian. Ya, permohonan doa. Pertanyaan juga saudara bisa kirim. Saya percaya kita akan dapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, sampai bertemu untuk Rabu, Kamis depan. Tapi jangan lupa hari Minggu, saudara Sabtu dan Minggu ada ibadah. Saudara bisa datang offline, kalau nggak bisa online. Ya, saya terus doakan diberkati saudara dengan tuntunan Tuhan dan kasih karunia. Tuhan berkati.